Video ini kurang cocok bagi kamu yang masih pengen pacaran, tapi enggak ada salahnya kamu ikut menonton, biar kamu enggak terjebak hubungan yang enggak jelas. Untuk kamu enggak mau ditinggal nikah sama pacar, atau enggak pengen kejadian yang sama terulang lagi. Seperti yang sudah dibahas di 2 video kemarin. Kamu sudah tahu apa saja penyebab dan alasan dia pilih putus, dan menikah sama orang lain. Lewat video ini, kamu akan tahu kenapa pentingnya punya prinsip hidup yang sejalan. Apa saja kebutuhan dia yang diharapkan dari hubungan yang sedang dijalani, kenapa jangan pernah manipulatif dalam hubunganmu. Alasan kamu jangan terlalu berfokus sama pacar, dan mood bisa menentukan momen hubungan ke depan. Yang pertama, pastikan kamu dan dia punya prinsip hidup yang sejalan. Ingat, tujuan kamu memilih pasangan bukan pacar, niat kamu untuk keseriusan hubungan bukan sekadar pacaran. Jadi pastikan poin pertama ini wajib kamu pegang dulu. Apakah kamu dan dia punya standar yang sama? Standar seperti apa yang diharapkan dia dari kamu maupun sebaliknya. Standar yang menyangkut citra diri, harapan dan prinsip hidup kalian. Contohnya saja tentang harapan, ada orang yang ingin cepat menikah, karena semua temannya sudah pada menikah. Ada orang yang mencari pasangan yang sudah mapan, agar kehidupannya setelah menikah punya kemudahan materi, dan bebas belanja sepuasnya. Ada juga orang yang berharap setelah menikah, pasangannya selalu bisa menuruti semua kemauannya seperti pacaran dulu. Jadi tolong dipahami, meski kamu bisa meluluhkan hatinya, atau jadi pacar yang bisa diandalkan. Kalau kamu enggak bisa mewujudkan standar, atau harapan yang telah lama dia cita-citakan. Meski kamu sudah banyak berkorban, apalagi sudah lama pacaran. Enggak jarang pacarmu lebih pilih tinggalin kamu, dan memilih menikah sama orang lain yang bisa mewujudkan harapannya itu. Inilah penyebab banyak kasus sudah lama pacaran, tapi ditinggal menikah sama pacarnya. Yang kedua, cari tahu apa saja kebutuhan pasangan dari hubungan yang sedang dijalani. Pasti ada alasannya, kamu mau pacaran sama dia. Contohnya saja, pacar yang bisa melengkapi kamu. Sosok yang bisa memenuhi kebutuhan dirimu, seperti kebutuhan fisik, emosi dan sosial, atau untuk memenuhi kebutuhan finansial. Saya akan bahas satu persatu kebutuhan tersebut. Contohnya kebutuhan fisik, emosi dan sosial, tujuan kamu menikah untuk mengisi kekosongan dalam hidupmu, atau ada ketakutan kalau enggak segera menikah akan ketinggalan dari teman-temanmu, karena kamu enggak mau dikatakan orang yang enggak sukses dalam hidupmu. Sedangkan contoh kebutuhan finansial, kamu pilih menikah sama dia yang mapan secara ekonomi, agar punya kemudahan materi dan bebas belanja sepuasnya, atau kamu butuh pasangan yang bisa diajak bekerja sama, dalam menjaga dan merawat semua aset bisnismu. Dari beberapa contoh kebutuhan yang sudah saya jelaskan, kamu dan dia masuk ke dalam kategori yang mana? Kalau kamu mengatakan menikah karena alasan cinta, itu sesungguhnya terlalu naif dan absurd. Karena cinta saja nggak cukup dan bisa pudar seiring waktu berjalan. Jadi kamu harus tahu apa tujuan, motivasi dan kebutuhan dia sebelum memutuskan menikah. Kamu tahu apa yang harus dilakukan agar cinta dia enggak pernah pudar. Kamu tahu gimana cara untuk mengusir kebosanan dalam kehidupan pernikahan. Yang ketiga, jangan melakukan kegiatan manipulatif. Kalau kamu pengen punya hubungan yang sehat, jangan pernah manipulatif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Contohnya saja, kamu enggak pakai cara-cara manipulatif agar dia enggak tinggalin kamu. Ada cara agar kamu enggak berubah jadi orang yang manipulatif. Kenali dulu siapa dirimu, dan pahami juga apa yang jadi kebutuhanmu. Untuk memudahkan kamu bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Apakah cinta kamu sama dia bukan bentuk dari obsesi? Apakah kamu suka ngedrama dalam hubunganmu demi keuntunganmu sendiri? Seberapa sering kamu membuat lelucon yang menyinggung dia? Apakah kamu sering membuat dia merasa bersalah? Yang keempat, jangan terlalu banyak habisin waktu sama dia. Ada kalanya kamu juga fokus untuk memperbaiki diri. Kenapa? Kalau kamu terlalu sering berikan waktumu untuk memastikan dia baik-baik saja. Jika kamu selalu berusaha meyakinkan dia agar tetap percaya kalau kamu mencintainya, atau serius berkomitmen sama dia. Realita yang sering terjadi, kamu yang terlalu berfokus sama pacar, malah berakhir putus di tengah jalan karena alasan bosan, atau enggak cocok lagi. Contohnya saja, fenomena pacaran lama, tapi menikahnya sama orang lain. Jadi yang harus kamu lakukan, biasa saja menjalani hubunganmu. Ajaklah dia untuk berfokus memperbaiki diri. Kebanyakan gaya hubungan seperti ini, berhasil sampai menikah. Kenapa? Karena kegiatan kalian banyak diisi sesuatu yang positif. Kamu dan dia sama-sama bertumbuh, dan berkembang ke arah yang positif.
Apa tandanya? Hubungan kalian sudah memasuki topik ke arah deep talk. Kalian sudah terbuka untuk membicarakan masalah sosial, tentang mantan, pola asuh orang tua, hingga membicarakan masa kecil kalian. Kamu dan dia sudah berani berbicara tentang motivasi karir di masa depan, juga alasan kalian berpacaran, sampai membicarakan tujuan hidup. Bahkan kalian sudah enggak malu untuk berbagi momen terbaik dan terburuk kalian. Kalau hubungan kalian sudah membicarakan topik ini, berarti hubungan kalian sudah memasuki ke arah lebih serius, bukan lagi topik basa-basi, atau rayuan gombal. Hubungan kalian bisa dikatakan bukan lagi sekadar pacaran. Pembicaraan topik deep talk ini bisa membantu kalian untuk saling memahami, dan membangun keintiman hubungan. Topik ini bisa mencegah salah satu pasangan munculnya mental victim, atau mindset paling berkorban dalam kehidupan pernikahan. Contoh yang sering kamu lihat setiap harinya, ada orang yang suka ngedrama dengan menceritakan masalah rumah tangganya di media sosial. Yang kelima, sudahkah kamu dan dia menciptakan momen yang menyenangkan? Kamu menjalani hubungan bersama dia, bisa membuat mood kamu jadi lebih baik, bahkan saat harus melewati hari-hari yang buruk. Dia masih tetap bisa membuat kamu merasa tenang, seperti enggak merasa ada pressure saat bersama dia. Sosok pasangan yang mampu membuatmu merasa nyaman untuk menopang berbagai hal bersama. Ibaratnya, dia bisa menjadi support system yang sehat dalam kehidupan pernikahanmu. Dari penjelasan di video ini, kamu bisa menyimpulkan lewat 4 pertanyaan ini. Sudah seberapa betul kamu sangat mengenal dia? Sudah seberapa paham tentang kultur dan kebiasaan keluarga pasangan? Sudahkah hubungan kalian membicarakan topik ke arah deep talk? Dan sudahkah kalian menguasai 3 kemampuan pranikah?